Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan mata kuliah peralatan tegangan tinggi. Kita akan membahas mengenai konduktor. Jadi konduktor adalah salah satu komponen utama peralatan listrik dan instalasi listrik. Konduktor itu penghantar artinya, zat yang bisa menghantarkan listrik dengan baik namanya konduktor. Konduktor berperan untuk menyalurkan arus dari satu bagian ke bagian lain dan juga untuk menghubungkan bagian-bagian yang dirancang bertegangan sama. Pada sistem tenaga listrik, konduktor bertegangan tinggi dijumpai pada transmisi, gardu induk, jaringan distribusi, dan panel daya. Pemilihan jenis dan ukuran konduktor harus memenuhi syarat-syarat teknis dan harus ekonomis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini akan diuraikan jenis-jenis konduktor dan parameter yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan ukuran konduktor. Jadi artinya pada sistem transmisi kita ada satu lagi peralatan yang penting selain pemutus daya adalah konduktor. Jadi ini sangat penting karena dialah yang menghubungkan ataupun menyalurkan menjadi kendaraan bagi energi listrik kita untuk sampai kepada penggunanya atau konsumennya. Bahan dan jenis konduktor. Bahan konduktor yang paling umum digunakan adalah tembaga dan aluminium. Yang paling bagus kan tembaga karena daya hantarnya tinggi. Namun tembaga ini juga berat. Ada satu aluminium. Dilihat dari jenis isolasi yang digunakan, konduktor terdiri dari dua jenis, yaitu konduktor atau kawat telanjang dan konduktor berisolasi atau kabel. Jadi ada yang tidak diisolasi, telanjang, tidak ada pembungkus, dan ada yang ada isolasi pembungkusnya. Konduktor atau kawat telanjang digunakan untuk, jadi yang tidak punya pembungkus, satu untuk menyalurkan energi listrik dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya. Yang kedua, menyalurkan energi listrik dari gardu induk ke trafo distribusi. Kemudian yang ketiga, membagi penyaluran daya pada gardu induk dan panel. Jadi ini yang tidak ada pembungkusnya. Ada tiga kegunaan. Kemudian kabel tegangan tinggi digunakan pada jaringan distribusi, terutama di kawasan perkotaan yang penduduknya sangat rapat. Maka kabel tegangan tinggi digunakan juga untuk menyalurkan energi listrik dari generator ke trafo daya. Sedangkan pada gardu induk itu digunakan untuk menyalurkan energi listrik dari trafo daya ke panel kontrol dan dari panel kontrol ke jaringan distribusi penghantar udara atau saluran udara. Kemudian kita bahas ini mengenai kawat telanjang atau yang kawat tidak ada pembungkus. Ini biasanya kita lihat di transmisi tegangan tinggi, rata-rata kawat itu tidak ada pembungkusnya. Konduktor kawat telanjang pada umumnya terbuat dari bahan tembaga, aluminium, dan aluminium campuran. Khusus untuk transmisi umumnya digunakan all aluminum conductor atau AAC, all aluminum alloy conductor atau EEEC, aluminum conductor steel reinforced atau ACSR, dan aluminum conductor alloy reinforced atau ECER. Jadi ada banyak jenisnya dari penghantar udara yang sering kita lihat di saluran transmisi. Nah, ini bentuk penampang konduktornya. Jadi bentuk penampangnya ada yang berbentuk batang, petak seperti ini. Kemudian ada juga yang kawat pilin. Ini yang banyak kita temukan ya kan, kawat pilin atau seling. Kemudian ada juga yang konduktor rongga. Jadi seperti donat rongga, ada lubang di tengahnya. Kemudian ada konduktor berkas. Konduktor berkas ini konduktornya ada beberapa biji, kemudian dijalin atau dihubungkan satu sama lainnya. Ada yang konduktor batang, konduktor padu atau solid. Dilihat dari bentuk penampangnya, konduktor telanjang terdiri dari konduktor batangan, kawat pilin, konduktor berongga, dan konduktor berkas seperti yang ada gambarnya di ini, saya tampilkan ini. Bentuk penampang keempat konduktor tersebut diperlihatkan pada gambar ini. Oke. Konduktor batangan biasanya digunakan pada panel daya, panel di gardu induk contohnya,
itu konduktornya batangan, ada petak-petak seperti bar-bar, misalnya warna kuning tembaga gitu kan, kalau Anda sering lihat. Kemudian kalau kawat pilin itu digunakan untuk jaringan distribusi dan transmisi. Ya betul, di jaringan distribusi dan transmisi adalah kawatnya kawat pilin. Sedangkan konduktor berongga dan konduktor berkas digunakan pada transmisi tegangan tinggi. Konduktor berongga juga digunakan pada kabel yang mengalirkan arus yang besar. Jika suatu konduktor bertegangan, maka di sekitar konduktor akan timbul medan listrik, dan medan listrik tertinggi terjadi pada permukaan konduktor. Kuat medan elektrik tersebut bergantung kepada diameter dan kehalusan permukaan konduktor. Jadi medan listrik yang berada sekitar kawat yang bertegangan, maka dia itu akan paling tinggi di sekitar permukaannya, di permukaan konduktor tersebut. Jadi kuat medannya yang ada di permukaan itu bergantung kepada diameter atau besarnya kabel dan juga kehalusan permukaan konduktor. Nah, jadi kalau permukaannya biasanya runcing, maka itu medannya juga akan lebih tinggi. Jadi ini kuat medan listrik pada permukaan konduktor juga semakin besar jika permukaannya semakin kasar. Nah, jadi kan karena adanya runcing-runcing, kasar itu kan identik dengan runcing-runcing tidak rata, maka itu kuat medannya juga akan lebih besar gitu. Sehingga jika kuat medan elektrik di permukaan tersebut melebihi kekuatan di elektrik udara atau media di sekitarnya, maka pada udara atau media yang bersentuhan dengan permukaan konduktor akan terjadi peristiwa pelepasan muatan atau partial discharge yang disebut corona. Jadi partial discharge pada udara yang berada di sekitar penghantar telanjang, maka itu akan menyebabkan peluahan pada udara yang ada di sekitarnya, itu disebut dengan corona. Corona yang terjadi pada transmisi tegangan tinggi menimbulkan rugi-rugi daya dan gangguan komunikasi. Jadi dengan adanya corona pada penghantar tegangan tinggi menimbulkan rugi-rugi dan juga gangguan terhadap saluran komunikasi. Untuk mencegah corona, maka kuat medan elektrik di permukaan harus dikurangi hingga lebih kecil dari kekuatan di elektrik udara atau medan di sekitarnya. Artinya kekuatan di elektrik udara itu harus lebih tinggi sehingga dia nggak akan sempat terjadi peluahan muatan atau tembus katakanlah tembus isolasi sifat isolasi daripada udara yang ada sekitar penghantar tersebut. Kalau kekuatan medan di sekitarnya lebih rendah dari kekuatan udara untuk melakukan partial discharge, maka tidak akan terjadi. Maka diusahakan agar di sekitar penghantar tersebut diperkecil. Oke. Cara lain adalah menggunakan konduktor berongga. Dengan cara ini dapat diperoleh konduktor berdiameter lebih besar dengan luas penampang yang sama dengan konduktor masif. Jadi luas penampangnya itu jarak dari pusat ke pinggirnya akan tetap sama dengan konduktor masif atau padu, tetapi dia ada rongga di tengahnya. Ini adalah untuk memberikan kompensasi terhadap efek medan listrik yang lebih besar di permukaannya. Kemudian kabel pada gambar 32 diperlihatkan penampang konstruksi suatu kabel 3 fasa. Bagian utama dari suatu kabel adalah inti atau konduktor. Kita lihat ya, ini gambar kabelnya. Jadi ada inti atau konduktornya. Ini ada 3 biji ini kan. Kemudian ada pengisi. Ini pengisi di tengah-tengahnya ini karena bentuknya kan ada 3 kawat, maka di tengah-tengahnya ini jadi ada berongga diisi. Kemudian ada isolasinya, ini isolasi yang berada di sekitar kabel yang memisahkan ketiga kawat penghantar tersebut. Kemudian isolasi pengikat. Kemudian setelah 3 buah kabel tadi disatukan, kemudian diikat dengan isolasi pengikat. Kemudian ada dibalut dengan logam seperti seng gitu. Seperti seng membalutnya, jadi setelah isolasi pengikat tadi dibalut lagi pakai logam. Kemudian di sini dikasih bantalan untuk menghindari ya supaya jangan sampai terjadi kerusakan atau cacat ketika kabel tersebut mungkin entah mengalami tarikan atau bengkokan. Ada logam pelindung lagi paling pinggirnya, baru kemudian selubung luarnya. Selubung luarnya mungkin berwarna hitam atau berwarna merah gitu kan.
Inilah kabel, konstruksi kabel tegangan tinggi. Jadi inti dibungkus dengan bahan isolasi utama yang sifat mekanisnya fleksibel sehingga mudah digelar dan perubahan kekuatan mekanisnya tidak signifikan jika temperatur berubah. Nah, jadi kawat tersebut jangan sampai ketika panas dia melar atau memuai terlalu tinggi. Maka dia dikasih pelindung-pelindung di kabel ini adalah untuk menghindari juga jangan sampai terjadi perubahan temperatur sehingga menyebabkan perubahan kekuatan mekanis pada penghantar tersebut. Sifat termal inti kabel yang utama adalah memiliki ketahanan termal. Jadi inti kabelnya harus memiliki ketahanan termal yang tinggi. Kemudian koefisien muai panasnya rendah, artinya kalaupun kena panas maka dia tidak begitu saja dengan cepat akan memuai. Kemudian daya hantar panas tinggi, artinya dia dapat melepaskan panas dan tidak mudah terbakar. Sifat elektrik bahan isolasi yang utama adalah ini bahan isolasinya memiliki kekuatan dielektrik yang tinggi, artinya dia sangat isolatif, tidak mudah tembus oleh tegangan listrik. Kemudian agar diameter luar dapat dikurangi sehingga ongkos pembuatan kabel berkurang, maka dilakukan kekuatan elektriknya harus tinggi agar diameter luar dapat dikurangi sehingga ongkos pembuatan kabel berkurang, ya, diameternya dikurangi, diperkecil. Kemudian resistansi isolasinya tinggi, jadi isolasinya itu harus tahanan isolasinya tinggi dan rugi-rugi di elektriknya rendah. Nah, rugi nggak akan mengakibatkan panas gitu. Sedangkan sifat kimia yang diinginkan adalah tidak bereaksi dengan asam dan alkali pada temperatur kerja dan tidak menghisap air atau kedap air. Ya, jadi isolasinya itu tidak bereaksi dengan asam. Misalnya kena asam itu isolasinya itu tidak rusak, dan alkali juga. Kemudian tidak menghisap air, ya, tidak menghisap air karena dia terbuat dari bahan mungkin PVC atau plastik, ya. Bahan isolasi yang digunakan antara lain minyak, polimer, dan kertas yang diimpregnasi minyak mineral. Nah, jadi kertas yang diimpregnasi itu maksudnya kertasnya dicampur dengan minyak mineral sehingga dia jadi sifatnya itu isolasi sekali gitu kan. Jika bahan isolasi utama berupa bahan padat seperti polimer dan karet, maka di antara konduktor dengan isolasi utama dapat terjadi rongga, ya. Kalau isolasinya padat tentu ya pasti akan berongga. Karena apa? Karena dia kan nggak membentuk, terkecuali isolasi misal berbentuk seperti plastisin, nah, maka dia tentunya ketika dirapatkan ya akan rapat. Tapi karena dia bentuknya polimer maka akan ada rongga yang tidak benar-benar mulus, permukaan konduktor yang tidak benar-benar mulus. Untuk mengatasi hal ini, maka di antara konduktor dengan isolasi utama dibuat lapisan tipis yang terbuat dari bahan silikon. Ketika inti kabel diikat dengan bahan isolasi yang disebut dengan isolasi pengikat, kemudian ruang kosong terdapat di antara isolasi utama maupun antara isolasi utama dengan isolasi pengikat diisi dengan bahan isolasi yang kualitasnya lebih rendah, seperti jerami atau potongan-potongan kertas. Ini juga untuk menghemat biaya daripada pembuatan kabel tegangan tinggi ini. Kemudian isolasi pengikat dibungkus dengan selubung yang terbuat dari lempengan timah. Ini juga untuk memperkuatnya, untuk menghindari, katakanlah untuk menghindari cedera daripada penghantar tersebut. Permukaan luar selubung timah dilapisi dengan pita atau kawat baja yang meninggikan kekuatan mekanis kabel, supaya nanti kan kabel kan mau ditarik supaya mempunyai kekuatan, tidak melar, maka ditambah dengan selubung pita baja. Jadi pita baja itu dipilin-pilin seperti itu, jadi dia bukan padu seperti pipa, tapi dia seperti pita dililitkan ke kawat bagian luar daripada isolasi tersebut. Lapisan baja ini harus dilapisi dengan bahan anti karat. Nah, jadi harus bahannya juga anti karat. Selubung timah dilapisi lagi dengan bantalan, yaitu suatu bahan yang sifatnya elastis. Selubung timah tadi dilapisi lagi dengan bantalan yang elastis. Bantalan berfungsi untuk melindungi isolasi pengikat dari tekanan mekanis yang berlebihan jika terjadi benturan mekanis pada bagian luar kabel. Jadi kalau terjadi benturan pada kabel tersebut dengan adanya seperti karet atau membal tadi, maka dia akan mengurangi efek kerusakan pada kabel tersebut. Kemudian bantalan diselubungi dengan pelindung dari baja anti karat
yang berfungsi untuk melindungi kabel dari beban mekanis yang berasal dari luar kabel. Lapisan terakhir adalah bahan pembungkus yang mencegah masuknya air ke dalam bahan pelindung. Jadi inilah kompleksnya sebuah isolasi atau sebuah penghantar konduktor tegangan tinggi. Jika bahan isolasi utama kabel adalah kertas, maka kertas harus dikeringkan terlebih dahulu. Jadi kertasnya harus betul-betul kering sehingga tidak ada kemungkinan dia lembab sehingga menjadi konduksi pada bahan tersebut. Pokoknya disterilkan, jangan sampai ada basah atau lembab. Kertas yang dijumpai sehari-hari kan selalu lembab karena serat kertas menyerap air. Sifat dari kertas akan menyerap air yang ada dari udara sekitarnya. Pengeringan kertas dilakukan dalam bejana vakum pada temperatur 120 derajat sampai 135 derajat Celcius. Jadi betul-betul dikeringkan kertasnya agar aman digunakan, tidak terjadi kelembapan di dalam kabel tersebut. Setelah itu kertas dicelupkan dalam minyak mineral dan resin dan dikeringkan dalam bejana yang tertutup sangat rapat. Nah, jadi resin tahulah ya, resin itu yang kalau dicelupkan dia akan mengeras seperti itu. Jadi sifat isolasinya juga cukup tinggi sehingga kertas tersebut menjadi sangat kuat gitu kan, hampir seperti plastik. Minyak harus memiliki kekentalan yang rendah pada temperatur pencelupan, tetapi kekentalannya tinggi pada temperatur operasi kabel. Jadi dia waktu dicelup itu dia harus encer, karena apa? Supaya dia terserap oleh bahan kertas tersebut. Namun setelah itu dia harus keras pada saat dioperasikan atau digunakan di transmisi atau dipasang di lapangan. Kabel tersebut atau resin tersebut harus, minyak tersebut harus keras. Koefisien muainya rendah dan titik bekunya harus di bawah temperatur operasi kabel. Oke, jadi silakan ini dibaca. Resin adalah bagian tambahan untuk mencegah terjadinya oksidasi yang dapat mempercepat penuaan dan menimbulkan pelapukan. Jadi ada bahan-bahannya memang digunakan untuk isolasi daripada kabel atau konduktor tegangan tinggi ini. Ada kabel yang bahan isolasinya berupa serat yang diimpregnasi minyak. Hal ini bertujuan agar lebih fleksibel sehingga mudah digelar. Nah, jadi dia harus fleksibel, nggak boleh kaku kabelnya. Maka ditambahkan dengan impregnasi minyak. Penyambungan pada kabel jenis ini lebih mudah karena ketika penyambungan dilakukan, minyak tidak keluar dari ujung-ujung kabel sehingga tidak terjadi rongga-rongga udara dalam isolasi kabel. Ya, jadi minyaknya kalau misalnya dipotong, dia disambung, dia minyaknya tidak keluar, harus tidak keluar. Kelemahan utama kabel ini terletak pada kemungkinan terjadinya gelembung gas ketika beroperasi melayani beban yang berfluktuasi. Ya, karena beban berfluktuasi artinya mungkin terjadi gelembung gas di isolasi kabel tersebut, di mana kabel berulang-ulang mengalami pemanasan dan pendinginan. Nah, karena ada pemanasan pendinginan maka akan timbul gas. Karena koefisien pemuaian bahan isolasi kabel lebih besar dari bahan pembungkusnya, biasanya dari timah, maka pemanasan kabel akibat pembebanan maksimum akan mengakibatkan pemuaian bahan isolasi lebih besar daripada pembungkusnya, sehingga pembungkus tersebut akan membengkak atau terjadi karena gelembung tadi, maka dia akan membentuk gelembung sehingga membengkakkan isolasi kabel. Ketika beban berkurang akan terjadi pendinginan yang mengakibatkan bahan isolasi menyusut sehingga terdapat rongga-rongga di antara pembungkus dengan isolasi. Lama-kelamaan rongga tersebut akan terisi dengan gas yang berasal dari bahan isolasi. Nah, jadi karena kelamaan sering ini membengkak, dia mengembung, kemudian dia kempes lagi ketika dingin dan terus menerus, maka akan menimbulkan gas yang terperangkap di dalamnya. Nah, jadi gas dapat mengalami tembus listrik atau diawali dengan partial discharge di dalam kabel karena adanya gas pada isolasi tersebut. Keluhan sebagian ini merupakan awal terjadinya tembus listrik pada bahan isolasi. Ini jadi dengan adanya partial discharge tersebut akan mendahului terjadinya tembus listrik pada bahan isolasi tersebut. Itulah sebabnya kabel ini hanya digunakan untuk tegangan bolak-balik sampai dengan 35 kV saja. Di atas tegangan tersebut, pengurangan intensitas medan listrik dengan menambah tebal bahan isolasi tidak ekonomis lagi. Jadi kalau udah kabel tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi misalnya, maka tidak lagi digunakan kabel dengan isolasi seperti ini lagi karena akan sangat mahal gitu kan. Bagaimana merancang isolasi yang sebanyak itu dan sepanjang itu.
Jenis bahan isolasi kabel lain adalah kertas yang diimpregnasi dengan minyak yang bertekanan. Kabel ini digunakan untuk transmisi tegangan tinggi. Jadi digunakan kabel dengan impregnasi minyak. Minyak bertekanan akan mencegah terbentuknya rongga-rongga gas dalam kabel, karena aliran minyak dalam kabel akan segera mengisi rongga tersebut dengan minyak. Ya. Jadi adanya minyak ini juga berfungsi untuk mengisi bagian-bagian yang berongga di dalam kabel. Dengan cara ini kelemahan yang terdapat pada kabel berisolasi serat dapat diatasi, tetapi jadinya alasan ekonomi, ongkos pembuatannya menjadi lebih tinggi dan lebih mahal. Jadi inilah kenapa peralatan-peralatan tegangan tinggi tersebut harganya menjadi mahal, adalah dikarenakan bahan tersebut harus aman sepenuhnya untuk menjaga tegangan tinggi tersebut tidak membuat kabel tersebut menjadi rusak. Kemudian parameter konduktor, kita masuk ke parameter konduktor ini. Jika suatu konduktor dialiri arus listrik, maka pada konduktor akan timbul panas akibat rugi-rugi daya yang kita sudah tahu ya. Rugi-rugi daya pada sebuah konduktor I kuadrat R, bayangkan kalau I-nya sampai ribuan ampere, dikuadratkan kemudian dikalikan dengan tahanan daripada kabel tersebut, tentu panasnya akan besar gitu. Panas ini akan membuat temperatur konduktor menjadi naik. Jadi terjadi panas di konduktor tersebut. Di samping itu temperatur konduktor juga dapat naik karena adanya pengaruh dari sumber panas di sekitarnya. Misalnya panas matahari, panas mesin-mesin, dan sumber panas lainnya. Agar sifat fisik bahan konduktor tidak berubah, maka kenaikan temperatur konduktor dibatasi sampai 75 derajat Celcius. 75 derajat Celcius sudah cukup panas ya. Oleh karena itu arus kontinu yang mengalir pada konduktor harus dibatasi juga. Sedemikian hingga pada temperatur 75 derajat Celcius, jumlah panas yang timbul pada konduktor sama dengan jumlah panas yang disebarkan konduktor ke medium sekitarnya. Jadi artinya terjadi pertukaran yang baik. Artinya ketika panas dihasilkan oleh kabel pada suhu 75 derajat Celcius ini, kalornya juga akan sama dengan yang diserap oleh udara yang ada di sekitarnya. Arus tertinggi yang dapat dialirkan secara kontinu oleh suatu konduktor, di mana arus tersebut tidak menimbulkan kenaikan temperatur konduktor lebih dari 75 derajat Celcius. Jadi ada batasan arus yang mengalir melalui konduktor tersebut. Inilah aturan yang harus kita patuhi pada sebuah konduktor dengan ketebalan tertentu. Dia harus dilalui arus sebesar arus tertentu itu juga. Itu yang disebut dengan current carrying capacity atau disebut daya hantar arus. Dalam pemilihan suatu konduktor perlu diperhatikan agar arus kontinu yang akan dialirkan tidak melebihi daya hantar arus konduktor yang dipilih. Jadi jangan sampai konduktor tersebut mengalirkan arus yang kontinu melebihi daya hantarnya. Tentunya akan mengakibatkan panas yang lebih gitu kan. Bisa juga mengakibatkan kerusakan ataupun penuaan yang lebih cepat pada konduktor tersebut tentunya ya kan, kalau suhunya terus-menerus panas. Jarak atau spasi antar konduktor ditetapkan sedemikian sehingga tidak terjadi peluahan sebagian atau korona pada permukaan konduktor. Untuk itu kuat medan elektrik pada permukaan setiap konduktor perlu diketahui. Kuat medan elektrik tertinggi yang ditemukan harus lebih rendah dari kekuatan dielektrik bahan isolasi utama. Jadi kuat medan elektrik tertinggi yang ditemukan, kekuatan dielektrik itu harus lebih rendah daripada bahan isolasi utama. Jangan lebih tinggi. Kalau lebih tinggi nanti dielektrik dulu yang isolasi utama dulu yang jebol dibandingkan dengan kuat medan pada permukaan. Pada transmisi hantaran udara, kuat medan pada permukaan konduktor direduksi dengan menggunakan penghantar berkas. Jadi fungsi dari penghantar berkas itu di samping untuk menambah daya hantar daripada listriknya, tapi dia juga berfungsi untuk agar kuat medan di permukaannya itu menjadi lebih rendah di permukaan masing-masing itu dengan dibuat berkas yang terpisah. Jadi kalau ada 4 konduktor digabungkan menjadi 1, dirangkai gitu kan, daya hantarnya sama dengan 4 kali. Tetapi medan di permukaannya itu tidak sama dengan seperti kabel sebesar dengan daya hantar 4 kali tadi gitu kan. Ngerti kan maksudnya? Di bawah ini diberikan formula perhitungan kuat medan elektrik tertinggi pada permukaan konduktor sistem 3 pasah yang diperoleh secara aproksimasi atau pendekatan. Max tegangan maksimumnya adalah KB kali V. KB itu adalah faktor koreksi kuat medan konduktor bekas yang bergantung kepada jumlah konduktor per pasahnya.
Kemudian dibagi dengan, inilah rumusnya, N kali RK kali ln akar pangkat 3 dari J12 dikali J23 kali J31 per RE. Ini adalah jari-jari ekuivalen konduktor yang berkas tadi. RK jari-jari luar konduktor. N adalah jumlah bekas konduktor per fasanya. Untuk konduktor tunggal, maka R ekuivalennya adalah sama dengan jari-jari konduktor itu sendiri, yaitu RK. Untuk konduktor berkas dengan jarak antar konduktor sama dengan S, maka jari-jari ekuivalen dihitung dengan persamaan di bawah. Jari-jari ekuivalen, jadi ada beberapa konduktor yang dipasang berkas, maka ada jari-jarinya juga. Bukan berarti dijumlahkan jari-jari 1, 2, 3, 4 dijumlahkan, tetapi dia ada rumusnya, yaitu jari-jari ekuivalen namanya, yaitu RK dikalikan dengan S1 S sampai N-1. Jadi kalau ada 8 berkas sampai S7, akar pangkat 8 daripada perkalian semua konduktor tersebut. Jadi jarak S itu adalah jarak antar konduktor. Jadi S1, S2, S3 semua dikalikan. Kemudian nilai KB bergantung kepada jumlah berkas konduktor per fasa, yang besarnya adalah seperti dilihat pada tabel ini. Jadi nilai faktor KB-nya, KB itu apa tadi? KB itu adalah faktor koreksi kuat medan konduktor berkas yang bergantung dari jumlah konduktor per fasa. Jadi kalau jumlahnya 2, jumlahnya 3, jumlahnya 4, maka faktor koreksinya itu sebesar tabel 31 ini. Kemudian jarak antar konduktor pada jaringan hantar udara selain dibatasi oleh medan tertinggi yang diizinkan, dibatasi juga oleh jarak ayunan konduktor jika ditiup angin, jarak ayunan konduktor tergantung pada kecepatan angin, diameter konduktor berat, dan lain sebagainya. Oke, silakan Anda baca. Kemudian kita juga ada mengenal GMR, namanya Geometric Mean Radius, dan diameter luarnya. Kemudian ada resistansi voltage drop pada konduktor tentunya, yang ini yang diakibatkan oleh adanya nilai tahanan pada konduktor tersebut. Jadi pemilihan konduktor, ini masuk kita ke pemilihan konduktor, ini contohnya XL, XC, dan ini jari-jari apa, nilai induktansi dan nilai induktansi daripada penghantar berkas. Pemilihan ukuran konduktor ada berapa ini, diantaranya ditinjau dari segi ekonomi. Ukuran konduktor transmisi dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan teknis. Menurut Kelvin, biaya tahunan penyaluran adalah yang berdasarkan konduktor tadi, maka biaya penyaluran listrik itu adalah ini 3 kali HE I kuadrat R per 1000 tambah HK kali BU M aksen per 100, yang mana HE itu harga energi terbuang, dolar atau rupiah per kilowatt per tahun, I itu adalah kuat arus masing-masing konduktor, R resistansi masing-masing konduktor per meter, HK harga konduktor atau per kilogram, M aksen berat semua konduktor dalam kilogram per meter, BU bunga uang tahun dalam persenan. Ini perhitungan ekonominya, bagaimana sebuah konduktor itu mempunyai biaya ketika dia dioperasikan. Biaya minimum diperoleh jika harga tahunan energi terbuang sama dengan bunga dari bagian modal yang dipertimbangkan sebanding dengan berat konduktor. Ini rumusnya, di mana A luas penampang konduktor, Rho ada resistivitas konduktor, Ohm mm kuadrat per meter, kemudian M adalah kerapatan konduktor dalam kilogram per sentimeter kubik. Jadi inilah diantara karakteristik daripada konduktor, sebuah konduktor tegangan tinggi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas bisa kita bahas di forum diskusi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.